Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ersultan Nafi Atta dengan NIM belakang 082011633059. Di sini ingin mengerjakan proyek UTS saya yaitu mewawancarai suatu leader atau pemimpin suatu perusahaan atau instansi yang kemudian akan saya upload kemudian. Nah, di sini kebetulan sudah ada leader yang saya akan wawancara. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu untuk Bapak R. Ponco Suryono. Ini identitasnya bagaimana? Eh, Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Sultan Rafi Atullah untuk mewawancarai kami. Perkenalkan nama saya R. Ponco Suryono SHMM, pangkat Letnan Kolonel Kavaleri, jabatan Inspektur Madya, Inspektorat Kodam 5 Brawijaya. Itu yang perlu diketahui untuk identitas saya. Baik. Kemudian jika izin bertanya Pak, bagaimana track record Bapak ini sebagai seseorang yang bisa berhasil menjadi seorang pemimpin? Mungkin bisa diceritakan track record Bapak dari masa muda atau zaman sekarang sampai hingga zaman sekarang begitu? Baik, akan saya ceritakan mulai dari muda. Kebetulan saya adalah alumnus eh, Universitas Airlangga di Fakultas Hukum. Ya tentunya upaya-upaya dari muda adalah konsisten. Konsisten dalam hal apa yang menjadi tujuan kita. Kemudian yang kedua, aktif menjalin hubungan dengan teman-teman. Yang ketiga, yaitu mau menjalin atau mengikuti suatu organisasi di dalam kampus yang merupakan secara tidak langsung membina kita atau membimbing kita untuk menjadi leader dan mengenal gimana sistem organisasi di suatu lingkungan masyarakat itu. Kemudian berdoa dan berupaya, tetap semangat dan tidak boleh menyerah atau putus asa. Itu saja. Hmm. Baik, mungkin Bapak tadi lebih menegaskan ke bagaimana menjadi leader ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan selama dari dulu tuh Bapak setelah sudah menjadi leader apa saja dalam suatu organisasi atau suatu kelompok begitu Pak? Kebetulan yang organisasi yang saya bidangi itu di TNI, khususnya TNI AD. Yang pertama, mulai dari awal, yaitu menjadi leader of platoon atau komandan peleton. Kemudian menjadi komandan kompi, kemudian perwira staf, kemudian menjadi kepala staf, kodim, kemudian menjadi wakil komandan di suatu detasemen suatu satuan TNI, kemudian menjadi komandan di kepala staf atau seksi di kantor di Korem dan lain sebagainya. Itu merupakan leader. Kalau dalam TNI, seorang perwira itu merupakan seorang manajer yang mempunyai anak buah di mana memimpin tim atau satuan kecil maupun satuan besar untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada stafnya itu tersebut. Sehingga perwira dalam TNI itu merupakan seorang manajer di mana mengatur anggotanya untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Itu saja. Baik, Bapak kan tadi menyebutkan bahwa dalam dalam TNI terdiri menjadi beberapa kelompok itu yang dimana seorang perwira itu bakal menjadi sudah tentu menjadi pemimpin dari suatu divisi atau suatu bagian. Nah, dalam suatu bagian tersebut juga pasti ada tujuan-tujuan dari setiap bagian tersebut. Nah, bagaimana sih Bapak melakukan sosialisasi tujuan dari kelompok tersebut ke dalam staf-staf Bapak yang Bapak pimpin tersebut? Ya, apabila kita mendapatkan tugas dari pimpinan atas kita atau komando atas kita akan menindaklanjuti dengan memberikan penjelasan atau memberikan tugas kepada seluruh anggota dengan tegas dan jelas, ya tegas dan jelas sesuai dengan tugas bidang masing-masing. Jadi tidak terjadi ambigu atau kerancuan dalam pelaksanaan tugas, di mana satu anggota dengan anggota yang lain mempunyai tugas masing-masing yang harus dilaksanakan, sehingga semua berjalan dengan secara paralel untuk melaksanakan tugas itu saling membantu, saling mendukung. Kemudian
kita memperhatikan kendala-kendala dan hambatan yang dialami oleh anggota. Jadi seorang pimpinan harus mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh anggota, kemudian memberikan solusi. Bagaimana solusi yang harus menjadi pemecahan masalah apabila anggota mendapatkan kendala. Itu fungsinya seorang pimpinan. Jadi ada fungsi pengawasan dan kontrol. Ada fungsi pengawasan dan kontrol sehingga tugas yang diberikan kepada satuan dari komando atas bisa dilaksanakan secara maksimal. Itu. Oke, berkaitan dengan yang Bapak barusan katakan, yaitu dalam melaksanakan suatu tugas itu harus dilakukan dengan maksimal. Nah, namun itu kan bisa saja dari Bapak sendiri, bukan dari staf-staf. Nah, bagaimana secara Bapak itu memotivasi staf supaya dapat bekerja sesuai ketentuan-ketentuan dan sesuai arahan Bapak yang Bapak inginkan begitu? Bagaimana cara memotivasinya? Dengan memberikan arahan-arahan, motivasinya dengan memberikan arahan-arahan dan memberikan solusi-solusi agar tugas itu dapat dilaksanakan. Jadi apabila anggota mengalami kesulitan atau hambatan, dia tidak berhenti di situ. Dia akan melaporkan apa kendalanya dan hambatannya yang dihadapi. Dan kita memberikan solusi sehingga apa yang diberikan kepada staf atau anggota itu bisa dilaksanakan. Sehingga apa yang diberikan oleh pimpinan kita, di atas pimpinan kita, bisa tercapai atau bisa dilaksanakan. Kemudian selain tugas-tugas itu, kita juga memberikan support, baik dukungan secara kesejahteraan maupun moral. Contohnya dengan memberikan moral, memberikan ya motivasi supaya anggota tetap semangat dan memperhatikan dari sisi sosialnya, yaitu memperhatikan keluarganya dan lain sebagainya. Kemudian memberikan tambahan insentif apabila dia melaksanakan lebih dari pekerjaan yang normatif di luar jam kerja atau lembur, kita memberikan tambahan insentif. Kemudian pada saat-saat seperti ini, misalnya pada saat Lebaran, kita memberikan tunjangan hari raya dan lain sebagainya tambahan. Itu salah satu kiat untuk dapat memotivasi pelaksanaan tugas dari anggota dan stafnya bisa secara maksimal. Itu ya, Sultan. Baik, kemudian Bapak kan tadi mengatakan bahwa dalam satu TNI itu kan terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, kemudian bisa dikatakan bahwa anak buah yang Bapak miliki itu atau staf yang Bapak miliki itu bisa dikatakan tidak sedikit, pasti banyak kan. Terutama berbagai pengalaman menjadi leader, pasti kan banyak sekali staf yang didapatkan dari dulu. Nah, bagaimana sih Bapak tuh melakukan kontrol terhadap pekerjaan-pekerjaan staf itu supaya masing-masing staf itu dapat memaksimalkan pekerjaannya begitu? Bagaimana cara mengontrolnya gitu, sebagai leader? Untuk mengontrol pekerjaan suatu staf atau anggota, yaitu sesuai dengan kita kasih schedule. Jadi kita kasih limit waktu, limit time-nya. Jadi pekerjaan kita rencanakan sesuai dengan tahap-tahapnya. Apabila satu kegiatan kita akan laksanakan, mulai tahap perencanaan, ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran. Itu semua kita bagi dengan masing-masing waktu. Mulai tahap perencanaan misalnya, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 misalnya. Kemudian tahap persiapan tanggal 11 sampai tanggal 20, kemudian tahap pelaksanaannya, berapa hari pelaksanaan kegiatan itu, dan tahap pengakhiran. Apabila pekerjaan itu dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan tahap-tahap itu belum selesai, ini menjadi kontrol kita. Pasti ada kendala yang dihadapi oleh anggota. Ini yang menjadi kontrol bagi kita, mengetahui kenapa sesuai dengan tahap perencanaan yang kita laksanakan melebihi waktu yang diberikan. Nah, ini kita gali apa kendalanya dan kita berikan solusi. Ini yang menjadi kontrol kita, sehingga anggota juga mempunyai batasan-batasan waktu, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya, anggota mempunyai batasan waktu yang harus atau target waktu yang harus ditempuh atau bisa dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang sudah kita bagikan. Itu. Baik. Kemudian dalam bekerja dalam satu divisi serta
saling bekerja sama pasti kan ada namanya teamwork, yaitu saling bekerja sama dan saling 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 percaya lah pada satu sama lain. Nah, bagaimana sih Bapak tuh sebagai leader itu menumbuhkan rasa saling percaya satu sama anggota begitu? Untuk menumbuhkan rasa saling percaya, di dalam TNI memang pada dasarnya ada jabatan masing-masing sesuai dengan job deskripsinya masing-masing. Jadi kita memberikan jabatan sesuai dengan kemampuan anggota, right man on the right job. Jadi kita jangan keliru. Contohnya misalnya seorang pengemudi diberikan jabatan untuk menembak. Tentu ini keliru. Jadi apabila dia penembak, ya harus kita berikan job untuk menembak. Dan pengemudi harus kita berikan job untuk pengemudi. Dan lain sebagainya. Sama dengan halnya dengan staff. Apabila dia seorang operator atau pintar administrasi, kita berikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dia merencanakan membuat produk, tulisan, dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan job masing-masing, sehingga dia bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesionalisme dia masing-masing. Kemudian untuk menumbuhkan kerjasama, di dalam TNI ada namanya jiwa korsa. Jiwa korsa itu kebersamaan. Apabila anggota kita atau anggota teamwork kita mengalami kendala, kita harus sama-sama saling membantu dan saling mendukung agar tugas dari rekan kita ini bisa dilaksanakan secara maksimal. Begitu juga dengan tugas rekan kita yang lainnya. Dan apabila kita mengalami kesuksesan, ini bukan atas nama perorangan, tapi atas nama teamwork. Ini yang bisa menumbuhkan jiwa korsa. Sama-sama susah, sama-sama bahagia. Jadi penderitaan sama-sama. Ini yang ditempuh, yang dilatihkan di dalam TNI, dan ada tingkat-tingkat kesulitan yang harus bisa kita tempuh, mulai dari tingkat level yang terkecil, atau tim yang terkecil, unit, maupun regu, peleton, dan kompi. Ini yang menjadikan kita menjadi lebih solid, lebih kompak, dan lebih saling memberikan kepercayaan antar sesama tim. Baik, begitu. Kemudian kan dalam menjalankan suatu kerjasama tim, itu kan pasti juga bergantung pada leadernya, suatu pemimpin dari kelompok tersebut. Nah, kunci sukses Bapak sebagai pemimpin itu bagaimana, Pak? Apa kuncinya? Ya, kita harus, kalau dalam bahasa Indonesia, ing ngarso sum tulodo, jadi di depan kita memberikan contoh, ing madio bangun karso, di tengah-tengah kita bersama dengan anggota, bekerja bersama-sama, tutwuri handayani, di belakang kita memberikan dorongan, memberikan motivasi supaya anggota semangat. Itu yang menjadi motivasi kita, supaya anggota tetap kompak dan loyal kepada kita. Itu. Jadi kita menggunakan open management, dan sebagai leader kita harus tetap semangat. Tidak boleh menunjukkan kelemahan kita, tidak boleh menunjukkan kesusahan kita. Kita harus tetap memberikan semangat. Apapun permasalahannya, sekecil permasalahannya pun, anggota harus segera melaporkan kepada kita sebagai pimpinan, dan pimpinan harus dapat memberikan solusi. Sehebat-hebatnya tim, ibaratnya merupakan segerombolan singa, apabila dipimpin seorang domba atau dipimpin oleh kambing, maka tim itu akan menjadi kambing semua. Dan apabila segerombolan kambing itu dipimpin oleh macan atau singa, itu akan menjadi kambing-kambing itu akan menjadi macan. Itu. Jadi tergantung dengan leadernya. Motivasi dan semangat leader itu berpengaruh kepada tim work sukses atau berhasilnya. Itu, Dek Sultan. Baik. Mungkin sekian begitu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mungkin ada saran tidak untuk mahasiswa agar kelak mampu menjadi pemimpin yang sukses gitu seperti Bapak? Yang pertama, tetap bekerja keras. Yang kedua, peduli kepada lingkungan apapun. Mulai menimbulkan sensitif atau rasa kepedulian terhadap lingkungan. Apabila ada yang rusak,
harus dibenarkan, teman yang mengalami kendala atau sedih dan lain sebagainya, kita harus tahu permasalahannya dan membantu. Kemudian tanamkan jiwa korsa atau kebersamaan, loyalitas terhadap sesama teman, dan kenali organisasi yang ada di kampus, itu yang akan menjadikan melatih kita untuk bisa berorganisasi, nanti yang akan bermanfaat setelah kita keluar dari kampus, kemudian berdoa dan memohon kepada Allah supaya kita selalu diberikan kemudahan. Itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, apakah begitu saja, Pak? Saya rasa itu. Kemudian yang terakhir, tetap semangat. Saya ulangi lagi, jalin kerjasama antar teman, buat link-link dengan teman-teman yang ada, karena selepas dari kuliah, belum tentu kalian memiliki teman-teman yang sebanyak pada waktu di kampus. Kesempatan di kampus itulah kita bangun link, jauhi permusuhan, kemudian lebih eratkan kepada silaturahmi dan jalin berhubungan sebanyak-banyak mungkin, karena pasti sewaktu keluar dari kampus atau lulus dari kampus itu akan bermanfaat. Link itu bagi kita nanti, terutama bagi bangsa dan negara. Baik, terima kasih untuk sarannya Bapak Arpanjo Suryono. Sama-sama. Mungkin sekian begitu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya yang ingin saya sampaikan. Menurut saya tidak ada tambahan lagi. Apakah menurut Bapak ada tambahan lebih lanjut? Cukup. Baik, cukup. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Arpanjo Suryono, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai dan untuk membantu saya mengerjakan tugas UTS KM mata kuliah Kepemimpinan Manajemen Organisasi. Baik, terima kasih. Mungkin segitu saja dari saya. Saya Ersultan Afi Atala, saya pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.